Yang pertama adalah kenapa keputusannya dikeluarkan kurang dari 24 jam dari pertandingan melawan Madura. Sedangkan kan kalau di aturan FIFA itu ada dikatakan bahwa hukuman itu harus diberlakukan dalam tanda kutip timely manner. Artinya waktu yang tepat lah gitu. Pertanyaannya apakah kurang di 24 jam itu bisa dikategorisasikan timely manner apa tidak? Yang pertama. Yang kedua, kami nggak merasa bahwa Beckham itu melakukan provokasi dengan gerakan mengembangkan teknologi dari mulai data, aplikasi, website dan apapun itu, dan sudah kita lakukan semenjak 3 tahun terakhir lah gitu. Jadi memang semuanya kita in-house kolaborasi dengan partner eksklusif kami ini. Jadi kita sudah punya tim data untuk menganalisa kebutuhan pemain, bahkan scouting juga, bahkan sekarang kita ketika lakukan pembelian pemain kita sudah melibatkan tim data untuk mengolah apakah pemain tersebut sesuai dengan kebutuhan kita apa tidak. Sejauh ini evaluasinya seperti apa? Kita happy dengan teknologi yang kita sedang kembangkan terus gitu ya. Walaupun kami sadar masih banyak ruang yang kita bisa lakukan. Jadi kita akan terus mengembangkan teknologi tersebut lah. Dan salah satu yang lagi kita lakukan juga adalah kita mulai implementasi teknologi yang sama ke anak-anak scouting kita yang di bawah nih, yang usia 12 tahun, 14 tahun. Karena kami percaya bakat itu sudah kelihatan dari usia 12-14, sehingga mereka harus sudah mulai dilengkapi dengan katapult, sehingga data-data udah kita capture lah. Jadi kita lagi collecting data sebanyak-banyaknya, database sebanyak-banyaknya, supaya ketika mereka usia 14, 16, kita bisa tahu lah pemain-pemain mana yang memang potensial. Pak, kalau dari Persib sendiri, harapannya bantuan dari pemerintah maupun dari federasi seperti apa sih untuk mendorong teknologi lebih jauh? Yang pertama, kita terima kasih dulu nih ke LIB sama federasi ya, yang tahun ini sudah menyediakan bekerjasama dengan Katapult. Jadi semua data itu udah kita bisa collect lah. Tapi harapannya ke depannya adalah yang tadi akademisi sempat bilang juga bahwa infrastruktur itu memang menjadi tantangan buat kami gitu ya. Bagaimana kita mengembangkan teknologi lebih kuat dengan adanya keterbatasan infrastruktur. Harapannya pemerintah bisa melakukan regulasi atau membantu meningkatkan kualitas infrastruktur kita lah, termasuk untuk di daerah. Mas Adit ulang dong tentang kasus Beckham. Ya, Beckham kan kita memang sedang menunggu hasil banding. Jadi kita sudah melakukan banding tepat di hari Jumat, di hari yang sama dengan keputusan itu keluar, sekitar pukul 11 malam. Dan kami memang menunggu sampai hari ini belum ada keputusan. Ada beberapa informasi memang hari ini mestinya keluar gitu ya. Ya kita tunggu aja lah, sampai hari ini sih belum ada keputusan. Analisisnya seperti apa? Analisisnya, sebenarnya gini, kalau dari kami jujur ada dua hal yang memang kami agak keberatan dengan hasil komisi disiplin ya. Yang pertama adalah kenapa keputusannya dikeluarkan kurang dari 24 jam dari pertandingan melawan Madura. Sedangkan kan kalau di aturan FIFA itu ada dikatakan bahwa hukuman itu harus diberlakukan dalam tanda kutip timely manner. Artinya waktu yang tepat lah gitu. Pertanyaannya apakah kurang di 24 jam itu bisa dikategorisasikan timely manner apa tidak? Yang pertama. Yang kedua, kami nggak merasa bahwa Beckham itu melakukan provokasi dengan gerakan dinginnya gitu ya. Karena kan ini juga gerakan common ya di mana-mana gitu. Cole Palmer di liga-liga luar pun melakukan hal yang sama gitu. Dan bahkan ketika Beckham melakukan itu tidak ada satupun gerakan atau ucapan atau tatapan ke penonton. Jadi yang benar-benar selebrasi dengan teman-temannya gitu. Kami nggak merasa provokasinya di mana gitu. Jadi tolong dibantu definisi provokasinya seperti apa dan minta kami dicerahkan juga lah gitu. Ya harapannya sih kita bisa dicabut lah. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Yang sangat luar biasa ya sekali ya kalau kita bicara masalah teknologi di sepak bola saya pikir sangat membantu sebagai saya sebagai pelatih bagaimana kita menentukan siapa pemain yang bermain, bagaimana kita menganalisa permainan-permainan lawan yang itu bisa sangat membantu kami ya, terutama dalam kami menentukan formasi atau game plan yang akan kita buat, termasuk dari GPS yang bisa melihat secara data analisis yang kita bisa melihat apakah pemain bekerja maksimal atau enggak di pertandingan. Coach, kehadiran teknologi ini kan menciptakan pro dan kontra. Yeah. Mereka ada yang bilang teknologi ini membuat sepak bola menjadi seperti robot gitu. Kalau menurut Coach Nova sendiri seperti apa? Kalau saya melihat teknologi memang terkadang tidak bisa sempurna ya, karena bisa lihat kalau dari teknologi sekarang yang ada di Liga ya, contoh ada VAR yang sekarang sangat membantu pastinya dalam wasit mengambil keputusan. Mungkin dari luar lapangan kita tidak bisa melihat, tetapi dengan adanya VAR kita bisa melihat apakah keputusan itu benar atau salah. Terutama kalau di pelatih juga sama, secara teknologi mungkin hanya menjadi sebagai referensi karena terkadang kita menganalisa pun bisa salah. Mungkin di saat kita melihat video, analisa pemain menyerang dengan sisi kanan contoh, ternyata mereka melakukan perubahan formasi, itu kan bisa berubah. Otomatis itu menjadi catatan kami dalam walaupun kita memahami teknologi sangat penting, tapi kita harus bisa membuat plan-plan lain. Nah, Coach, buat pelatih-pelatih sendiri, kompetensi apa sih yang harus dilengkapi dengan kehadiran teknologi?
Ya, saya minta pelatih sekarang harus melek dengan teknologi, karena saat ini teknologi sangat membantu kita dalam menganalisa pertandingan, ya, terutama pertandingan lawan, termasuk saat ini ya bagaimana kita ingin melihat secara individu pemain. Kalau di tim nasional ya pastinya kita ingin melihat secara individu bagaimana perkembangan pemain yang selama ini bermain untuk tim nasional. Coach, bagaimana caranya biar seorang pelatih itu nggak terkecoh dengan teknologi itu, karena kan banyak informasi, banjir informasi gitu. Ya makanya tadi saya bicara masukan-masukan itu atau dari teknologi mungkin menjadi referensi saja, referensi buat kami dalam mengambil keputusan, tapi terakhirnya kan kita melakukan apa yang menjadi game plan kita ya, dan masalah teknologi memang menjadi situasi yang pastinya sangat membantu, tetapi itu tidak menjadi keputusan untuk kita membuat sebuah game plan pertandingan. Oke? Siap. Pertama, bagaimana penerapan teknologi ini, khususnya teknologi dalam olahraga yang diterapkan La Liga bisa diaplikasikan untuk sepak bola Indonesia? Yeah, how can the application of this technology, specifically the technology implemented by La Liga, can be applied to Indonesia football? So we've seen today all the technology solutions that La Liga has developed in-house, facing the challenges of the technology revolution, not only for La Liga but also for our clubs. And during the discussion today with the rest of the stakeholders, the Indonesian stakeholders that participated in the event, we saw that there's appetite, there's interest to use technology and leverage technologies to have a solution for all the challenges that they have, especially at the club level. It's either for training for the players or for fan engagement. Technology can be the solution that can help the clubs in Indonesia booster their position and their leading situation in the football ecosystem in Indonesia. And from La Liga's perspective, we've been developing the solutions in-house, together with our clubs, and in collaboration in other parts of the world with associations and clubs, so we can help the clubs here in Indonesia adopt technology to really solve the challenges that they have in the country. Ya, teknologi pastinya sangat berguna dan bisa digunakan dimanapun di dalam sepak bola. Lalu La Liga juga sudah berasosiasi dengan seluruh klub yang ada di La Liga. Jadi La Liga bisa membantu klub-klub di Indonesia untuk menggunakan teknologi yang sudah digunakan oleh La Liga.